Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali boleh berkumpul untuk bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian, sucikan dan kuduskan hati. Mari kita datang kepadanya, kita menyembah, kita memuji nama-Nya. Untuk layak
Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shikira baka, shikira, haleluya. Biarkan musik untuk menyembah Tuhan. Saya merasakan musik menyembah Tuhan. Shikira kalabalakas, shikira, shikira. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu Tuhan. Api urapan memulihkan hidup kami. Api urapan-Mu akan menyegarkan jiwa kami, menyegarkan hati kami, memberikan hidup yang baru kepada kami. Kami akan melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami akan bersuka cita bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk senantiasa Tuhan. Ajar kami untuk senang, untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena di dalam hadirat-Mu kami merasakan kasih. Kami merasakan jawaban yang sesungguhnya di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari yang indah ini kami telah boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau sedia untuk memberkati kami. Engkau akan memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Izinkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu dengan kesucian, kekudusan, dan anugerah penebusan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh mengubahkan setiap hidup kami. Saat ini kami akan memuji dan mengagungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian beres kabeh. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar pujian ini. Pujian ini bukanlah baru, tapi kita akan mungkin kita tidak sering memujikannya. Kita akan memuji bersama-sama. Jangan
badai silih berganti, namun Tuhan memiliki rencana di balik semua itu. Dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Ada jawaban, apapun itu persoalan kita, Tuhan pasti menjawab. Tidak pernah Tuhan menjawab. Tinggal bagaimana hati kita untuk kita boleh sedia menerima jawabannya. Ada amin saudara-saudara? Puji nama Tuhan. Kita pujikan kembali pujian ini bersama. Nanti pada waktu, sebenarnya ini ada gerakannya, cuma saya tidak mempelajarinya. Kalau saya mempelajari yang gerakan terakhir saja, waktu beres kabeh kita boleh gerakannya begini. Beres kabeh. Oke, saudara-saudara, ada amin di dalam Tuhan Yesus. Beres semua. Puji Tuhan. Kita harus memiliki iman. Amin, saudara. Kita pujikan bersama-sama. Ini memang banyak masalah. Sekarang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah. Sekarang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Beres kabeh. Oke. Ini memang banyak masalah. Kadang-kadangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar. Bersama siapa? Siap hadapi. Yang penting. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Beres kabeh. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Minggu ini adalah minggu untuk kita boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, mungkin ingin memuji Tuhan. Silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin untuk minggu depan. Tapi saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, hingga kita boleh ada saat ini, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak.
Mas Yose untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakan namamu ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan yang telah Kau berikan pada kami ada di tempat ini sebagai kami ada. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap saat, setiap waktu kami dapat merasakan kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Ya Bapa ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, mana kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Karena kami ya Tuhan tahu itu adalah kepunyaan-Mu, dan biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum untuk memuliakan nama-Mu bagi tempat ini ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita yang berasal dari surga. Biarlah hati kami juga penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami panjatkan dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekarang persiapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh menjadi tanah yang subur, untuk boleh firman Tuhan tertanam di dalam hati kita dan boleh berbuah. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Segala puji bagi nama-Mu Allahku yang Maha Kudus, Pencipta langit bumi dan seisinya. Kini kami boleh berharap pada-Mu, kembali menghadap hadirat-Mu dengan penuh hati yang sukacita, karena kami hendak mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Ya, jiwa kami bersukaria ya Tuhan di dalam Engkau melalui kebenaran-Mu, agar apa yang kami dengar kami lakukan dalam sepanjang hidup kami, agar apa yang kami lakukan di dunia yang tiada celah di hadapan Dia Allah, terutama bagi orang lain. Kami bagian dari kehidupan-Mu, kami bagian dari anggota tubuh-Mu ya Allah. Kiranya hidup kami senantiasa menjadi berkat dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau yang kudus. Kiranya Engkau akan berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Engkau akan pakai dengan luar biasa, dan kami lebih mengerti akan kebenaran-Mu. Segala puji bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara semua, saya bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh jemaat. Kita telah mengerjakan satu pekerjaan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di mana pekerjaan itu hampir selesai, tinggal sedikit saja, dan kita masih ada cukup uang untuk melanjutkan yang sedikit itu. Terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa, baik dukungan keuangan, baik dukungan tenaga kerja, dan segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita berbicara tentang gereja, menurut pendapat saudara, kata gereja itu apa artinya? Ada yang mau punya pendapat? Gereja itu apa artinya? Mari. Loh, tidak ada yang mau punya pendapat. Apa kan? Tidak. Wah, kurang dengar saya. Jemaat Allah. Jemaat Allah. Iya. Baik. Sekarang marilah kita perhatikan, apakah kata gereja itu ada dalam Alkitab? Kata gereja itu ada tidak dalam Alkitab? Mas Yese, ada nggak dalam Alkitab kata gereja? Ada ya? Oh, apa ada GSJA Tumpang itu di Alkitab? GBI Tumpang, GKJW Plutowo. Ya memang tidak ada. Tetapi ada kata gereja itu. Tapi marilah kita memandang, berpikir tentang gereja itu ya, sebagaimana bukan pandangan manusia. Ya. Gereja mungkin kita katakan gedung gereja, rumah Tuhan, tempat beribadah. Kalau kita katakan seperti itu adalah gereja yang secara materi, tempat. Tetapi di dalam Alkitab, kata gereja itu dalam bahasa aslinya eklesia. Apa eklesia itu? Eklesia itu adalah kumpulan
orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi yang penting mana saudara? Gereja kelihatan bagus, istimewa, dengan semua peralatan yang istimewa, dengan semua yang nampak indah, dengan kumpulan orangnya. Yang penting mana? Bulan. Yang penting, yang terpenting ya gereja bagus, indah dan istimewa. Tapi yang lebih penting adalah manusianya, ya. Manusianya. Saudara kalau mendengar tentang gereja-gereja di negeri barat, terutama di Belanda, waduh, saya sedih. Saya ada video gereja di Belanda yang akhirnya jadi mall, ya. Mallnya memang bagus ya, karena gereja itu dibentuk begitu bagus dan ada banyak patung-patung, ada banyak segala macam yang istimewa dan mall itu menjadi begitu menarik. Tetapi betapa sedihnya kalau gereja yang dibangun dengan harga yang sangat tinggi, tetapi akhirnya gereja itu dijual. Kenapa saudara? Karena jemaatnya orang-orang Belanda lebih suka dengan segala yang ada di dalam dunia ini. Mereka libur hari Sabtu, Minggu, mereka pasti pergi rekreasi, pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, atau pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya gereja itu kosong dan dijual. Tidak hanya satu saudara, banyak. Ada yang dibeli oleh gereja Pentakosta, ya. Itu adalah kebanyakan gereja Katolik dibeli oleh gereja Pentakosta. Dan kalau saudara datang ke sana ikut ibadah di gereja Pentakosta di sana, saudara akan melihat bahwa gerejanya itu penuh dengan relief-relief, patung-patung dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Karena pemerintah tidak mengizinkan itu sebagai sesuatu masa lalu yang berharga yang harus tetap diperhatikan oleh pemerintah. Jadi gereja Pentakosta yang membeli di situ, mereka tetap beribadah dengan keadaan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita bicara tentang gereja, marilah kita tidak berpikir dengan segala yang materi, dengan segala yang wah. Ya. Tetapi kalau kita bayangkan gereja, bayangkan sebuah gereja yang ada, yang diceritakan, yang ditulis dalam Alkitab. Ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat gambaran tentang gereja Tuhan yang luar biasa. Bukan gereja Tuhan yang hebat dalam banyak hal dilihat oleh manusia. Gereja Tuhan yang mengalami penganiayaan, gereja Tuhan yang mengalami berbagai hal, gereja Tuhan yang mengalami persoalan dan lain sebagainya. Tetapi tangan Allah ada di antara mereka, sehingga gereja yang mula-mula itu menjadi satu pola bagi kehidupan gereja masa kini. Jadi kalau engkau ingin gerejamu bagaimana, pelajari kitab Kisah Para Rasul. Dan marilah engkau akan belajar di sana bagaimana gereja Tuhan. Tetapi saat ini kita akan melihat satu hal
dalam gereja Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Hanya satu hal. Silakan baca, saudara. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Mari. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin bisa selanjutnya. Lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar orang sedang, ada yang memberi, ada yang menerima. Saudara, memberi itu, menerima itu senang tidak? Senang tidak? Oh, kalau saudara dan saya ikuti acara-acara kaum wanita, kaum pria di sana, waktu berkumpul bersama-sama ada apa? Ada undian sebenarnya. Ada undian, dan orang yang dapat undian itu senang nggak? Semua yang dapat undian itu senang. Padahal saudara, kalau dipikir dapat undiannya minyak 1 liter, itu kan bagi kita sudah biasa di dalam hidup ini. Tapi kalau kita dapat undian, wah senang. Ya. Menerima memang senang, ya, satu yang menyenangkan. Bahkan kalau apa yang kita terima itu sesuatu yang sangat kita butuhkan, tentu akan membahagiakan kita. Tetapi lihat di sini, ya. Menerima sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Tetapi yang dapat memberi bukan yang berlebih. Kemudian ada sukacita tersendiri apabila kita dapat membahagiakan orang lain. Nah, membagi, memberi itu sebenarnya punya kebahagiaan double, saudara. Kebahagiaan lebih. Tetapi perhatikan, mungkin saudara mengatakan, ya kan, saya nggak bisa memberi. Saya nggak bisa memberi, Mbak Tante. Hidup saya hanya segini, ya. Hidup saya seperti ini, hanya cukup untuk dimakan. Apakah betul saudara tidak dapat memberi? Di satu tempat di sana ada anak, ya. Kalau dengar ceritanya Bunda, dulu saya sendiri juga tahu, waktu muda sambil sekolah sambil bawa kue-kue yang dijual di sana untuk membantu orang tua. Ada satu anak, dia sedang berjualan kue-kue untuk membantu orang tuanya. Bahkan orang tuanya itu mungkin lebih susah daripada keluarganya Bu Net. Dia pergi kemana-mana, dia berteriak, jual, mungkin dia bilang jendem banget gitu ya. Atau apa, kue apa gitu yang dijual, dan nanti ada orang membeli. Waktu dia sedang berjualan, waktu dia berteriak jendem banget katanya, dia lihat ada satu anak lain
ada di tempat sampah mengais makanan. Mengais makanan yang dibuang di tempat sampah. Anak itu melihat, lalu dia lari ke tempat itu. Ini ada kue. Dia ambil 2 kuenya, lalu dia berikan, ayo dimakan. Dan saudara akan melihat 2 anak itu, yang satu makan dengan senang ya, dengan lahap karena dia lapar. Yang satu ada di sebelahnya dengan wajah yang ceria, bersuka cita karena dapat menolong atau memberi makanan kepada temannya. Jadi yang dapat memberi itu bukan hanya orang yang berlebihan hidupnya. Tidak ada kata di dalam firman Tuhan yang mengatakan hidupku hanya begini, aku tidak perlu memberi, aku dewe kekurangan. Tidak ada, saudara. Kita lihat bahwa di dalam dunia ini terlebih berbahagia memberi bukan hanya oleh orang kaya, bukan hanya oleh orang yang hidupnya berlebihan. Anak yang seperti itu, dia merasa kebahagiaan dalam memberi. Sekarang tadi ceritanya anak ya. Sekarang ada 2 orang bersahabat, 2 orang pengusaha. Mereka berbicara tentang kebahagiaan. Lalu temannya yang satu ini katakan kepadanya, kalau kamu mau kebahagiaan yang sejati, ayo bersama saya pergi ke panti asuhan, panti cacat di sana, panti asuhan anak cacat. Berikan apa yang engkau bisa berikan di sana. Lalu kata temannya, nggak usah lah, saya berikan saja ini uangnya kepada kamu, tolong bawa ke sana untuk menolong anak panti asuhan sana. Tapi temannya katakan, tidak, kamu harus pergi ke sana, kamu harus pergi ke sana. Mereka memutuskan membeli kursi roda untuk anak-anak cacat yang ada di sana. Lalu akhirnya temannya ini, ya wes, ayo kita pergi ke sana. Sudah pergi ke sana. Pergi ke sana akhirnya adalah upacara penyerahan itu. Sudah selesai, tentu anak-anak yang cacat yang mendapatkan ini kursi roda sangat senang. Lalu setelah dia mau pulang, ada satu anak yang bawa kursi rodanya mencegat mereka dan datang. Lalu sang pengusaha ini mengatakan, apalagi anak, apa ada yang harus saya berikan kepadamu? Anak ini katakan, tidak Bapak, aku ingin melihat wajahmu, aku ingin menghafalkan wajahmu. Nanti kalau aku di surga, aku ingin bertemu ya dan berterima kasih tentang engkau. Kalau kita di surga, kalau kita semua sampai di surga, kata anak itu, saya ingin berterima kasih kepada penciptanya. Saudara, baru hati orang ini begitu terbuka. Ia merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa, bahwa apa yang dia berikan itu membuat anak ini bahagia sampai dekat. Kebahagiaan memberi itu lebih berbahagia 2 kali, bahkan lebih lagi
kali dari 2 kali daripada kita kita akan memiliki kebahagiaan khusus saat kita dapat memberi, saat kita dapat membahagiakan orang lain. Karena itu Alkitab mengajarkan bahwa mari kita jangan berpikir terus untuk kepentingan pribadi kita. Jangan hanya berpikir untuk, waduh, nanti kalau saya berikan nanti bagaimana. Tidak, saudara. Mari kebahagiaan hidup kita dapatkan apabila kita suka memberi. Ada sukacita tersendiri saat kita dapat membahagiakan orang lain. Amin. Setuju? Setuju, saudara? Baiklah, mari kita lihat yang berikut. Ini gambar siapa, saudara? Gambar siapa? Janda di bait Allah yang mempersembahkan 2 keping. Mempersembahkan 2 keping. Tetapi pemberian yang berkenan kepada Allah adalah pemberian yang disertai pengorbanan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, yang dihargai Allah adalah wanita ini yang hanya bisa memberi 2 keping. Mungkin kalau kita gambarkan sekarang kepingan 1000-an 2 gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus katakan yang dihargai Allah adalah wanita ini, sedangkan yang kaya-kaya memberi jutaan ya, dengan uangnya yang begitu banyak dalam kantong dimasukkan kerincing, suaranya sangat keras. Dan mereka yang punya itu berlomba-lomba memberi kelihatan hebat. Tetapi memberi yang disertai sebuah pengorbanan adalah pemberian yang dihargai Allah. Bukan banyaknya pemberian, tetapi pengorbanannya. Pengorbanannya. Kenapa Tuhan Yesus katakan yang kaya itu punya banyak duit yang diberikan hanya sebagian kecil dari yang dimiliki, tapi wanita ini hanya punya 2 keping dan itu dia persembahkan. Pemberian yang diberikan dengan hati penuh kasih dan rela berkorban, itulah pemberian yang berkenan kepada Allah. Soal pemberian bukan materinya, tetapi apanya? Apanya, saudara? Apanya? Hatinya. Hatinya. Tuhan mau kalau kita terlebih berbahagia memberi, itu bukan harta kita, tetapi hati kita menjadi hati yang suka memberi. Kenapa, saudara? Kita diselamatkan karena pengorbanan Kristus. Menjadi seperti Kristus berarti rela berkorban. Hidup penuh kasih, rela berkorban. Berkorban belum tentu kasih. Berkorban belum tentu kasih. Tetapi kasih pasti rela. Kasih pasti rela apa? Berkorban. Ingat, saudara, berkorban belum tentu kasih. Tetapi jikalau kita mau menjadi seperti Kristus, berarti kita punya kasih Yesus di dalam hati kita,
dan segala sesuatu yang kita berikan, kita rela berkorban karena kasih. Amin. Dalam pola pikir kita mari kita ubah. Jangan seperti manusia yang ada di dalam dunia ini. Bukan berarti pola pikir beberapa banyak orang yang baik di dalam dunia ini salah, tetapi kita harus punya pola pikir sebagai anak-anak surgawi yang lebih tinggi, saudara. Memberi adalah pengorbanan. Kalau memberi sebagai pengorbanan, berarti kita rela mengambil yang seharusnya bisa untuk kita, bisa untuk kebutuhan kita, bisa untuk kesenangan kita. Kita rela mengambilnya, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Amin. Marilah belajar untuk terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekarang, tapi dalam kata memberi itu ada kata jangan, saudara. Ada kata jangan. Mari coba lihat di sana, tanda merah itu berarti tanda tidak boleh. Tanda jangan. Jangan apa ya? Coba baca Maleakhi 3 ayat 10, Matius 22 ayat 21. Seorang baca Maleakhi 3 ayat 10, ayat 8 sampai 10. Mari silakan yang sudah dapat bacakan Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Silakan berkata, jangan buang waktu. Loh, tidak ada yang mau membaca? Oh, mungkin geser aja. Coba dibaca. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Nanti 8 sampai 10. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan pujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Iya. Mari yang lain baca Matius 22 ayat 21. Nanti silakan saudara. Matius 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalau kita melihat ini, bangsa Israel ditegur oleh Tuhan karena mereka dikatakan menipu Tuhan, mencuri milik Tuhan. Apa itu? Persepuluhan. Kalau kita memberi persepuluhan, bukan kita memberi, saudara. Persepuluhan itu milik Allah. Kita mengembalikan kepadanya. Waktu orang Farisi dan ahli Taurat mengirim seseorang untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, mereka bertanya, bolehkah kita memberi kepada Kaisar?
Kalau Tuhan Yesus mengatakan langsung boleh, ia akan pasti begitu dimarahi oleh orang-orang Yahudi. Karena kaisar atau pemerintah Romawi adalah penjajah. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Mana? Bawa uang itu. Bawa uang yang ada padamu ke sini. Dibawa uang mungkin 100.000. Uang 100.000. Lalu Tuhan Yesus katakan, di uang ini gambarnya siapa? Mereka katakan gambar kaisar. Berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan berilah kepada Allah apa yang Allah punya. Saudara, kalau saudara tidak belajar kebenaran yang sebenarnya dalam Alkitab, saudara akan bisa menjadi seperti pada waktu saya kecil remaja dulu. Ada suatu semacam kalimat yang dikatakan, mencuri milik orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin adalah perbuatan baik. Ya. Karena waktu itu bangsa kita masih baru merdeka. Dalam semangat kemerdekaan bangsa pada waktu itu menganggap bahwa orang-orang penjajah itu adalah telah mengambil harta di Indonesia ini. Jadi mereka bisa mencuri, bisa mencari cara untuk mengambil hartanya penjajah dan untuk dibagikan kepada orang miskin. Kata mereka pada waktu itu perbuatan yang bagus. Tetapi sebenarnya itu perbuatan apa, saudara? Mencuri, kan? Mencuri. Alkitab mengajarkan kalau di sini tidak bisa segala macam yang dijelaskan tentang persepuluhan, tetapi kalau saudara mau belajar nanti saya akan beritahukan. Jangan hanya terkecoh dengan segala yang ada di internet. Ya. Dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, punya alasan banyak, saudara. Tetapi saudara dan saya bukan di hadapan manusia. Saudara dan saya di hadapan Allah. Dan firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jikalau kita mau hidup diberkati, jangan mencuri uang atau mencuri milik Allah. Saudara lebih suka memberi banyak orang, itu bagus. Tetapi kalau saudara mengambil milik Allah, saudara adalah penipu atau pencuri. Adakah penipu pencuri masuk surga? Ya, pikir sendiri. Jadi jangan mencuri untuk memberi. Jangan beralasan saya akan memberi banyak orang yang membutuhkan daripada saya memberikan persepuluhan ke gereja. Salah, saudara. Firman Allah mengajarkan kita harus memberi dengan pengorbanan, dengan tulus dan jujur. Jangan ada motivasi lain selain kasih. Bacalah kisah para Rasul 5. Di sana ada contoh. Namanya Ananias dan Safira. Mereka ada dalam gereja mula-mula. Yang dalam gereja mula-mula itu banyak orang digerakkan oleh kasih Allah untuk mengorbankan lahannya, tanahnya, hartanya, dijual, kemudian dibagikan kepada orang miskin.
Gereja itu adalah gereja yang hidup dalam kasih luar biasa satu dengan yang lain. Bahkan segala milik mereka menjadi milik bersama. Itulah kasih yang ada di sana. Tapi dari antara sekian banyak orang, ada suami istri yang pada waktu melihat, kalau saya tidak salah, Yusuf yang bergelar Barnabas, ia menjualkan hartanya, tanahnya yang luas untuk dibagikan kepada orang miskin. Pada waktu melihat itu, mereka menjadi iri hati karena Barnabas sangat dihargai oleh banyak orang. Dia berkata, aku juga bisa seperti ini, aku juga bisa seperti itu. Lalu mereka pulang, mereka katakan, berunding, ayo kita jual tanah kita. Sesudah itu mereka berkata, kita berikan ke gereja. Kalau kita sekarang gereja ya, di bawah kaki Rasul Petrus ya, yang mengatur pada waktu itu. Kita bawa ke Rasul Petrus setengah dari hasil penjualan. Tapi waktu ditanya di sana, katakan itu semua hasil penjualan. Dan suaminya pergi membawa uang itu dan dibawa ke depan Rasul Petrus. Rasul Petrus bertanya, ya, oleh Roh Allah yang ada dalam dirinya, apakah ini harga dari semua tanah yang kamu jual? Ananias katakan, iya Pak, iya Pak, atau iya Pak Gembala kalau sekarang ini. Lalu Petrus katakan apa? Rasul Petrus katakan, sebelum engkau jual, itu adalah milikmu. Kalau kamu menjual, hasilnya adalah milikmu. Kalau kamu memberi separuh dari milikmu, itu tidak salah. Tetapi kenapa kamu membohongi Roh Kudus? Dan waktu Petrus kata demikian, orang itu jatuh mati. Saudara, begitu menyedihkan. Istrinya datang berikutnya. Waktu istrinya datang, ditanya oleh Rasul Petrus. Ditanya oleh Rasul Petrus, sama seperti suaminya, dia katakan yang sama. Lalu Rasul Petrus katakan, lihat, kaki orang yang baru mengusung suamimu masih ada di depan dan akan mengusungkanmu. Saudara, apakah gereja itu jemaat yang di sana tidak berduka cita, saudara? Hanya karena menjual tanah, hanya karena berbohong. Orang itu keduanya dihukum Allah, mati di tempat itu. Saudara, kenapa Allah sedang menjaga gerejanya? Supaya untuk selanjutnya gereja yang menjadi pola itu adalah gereja yang hidup dalam ketulusan. Tidak ada suatu keinginan-keinginan yang berdosa dalam memberi. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa kalau kita memberi bukan untuk dihargai. Kalau kita memberi bukan menjadi orang yang istimewa. Kalau kita memberi hanya karena kasih. Hanya karena kasih. Jadi jangan ada motivasi lain selain kasih. Yang berikut, jangan apa? 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kalau ada yang mau membacakan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7.
atau tidak ada? Mari kita perhatikan bersama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa saudara? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat, jangan kita memberi karena terpaksa. Jangan kita memberi dengan motivasi yang salah. Jangan kita memberi karena ada hal-hal lain bagi diri kita, keistimewaan kita. Tetapi berilah dengan kasih dan sukacita. Amin. Kalau saudara mau memperbaiki gereja ini, terus semua diminta janji iman, lalu waduh, gereja ono ae, misalkan, wis kepaksa tak korbankan tabunganku 500.000. Saudara, lebih baik engkau tidak memberi. Alkitab mengajarkan jangan memberi karena terpaksa, tapi berilah dengan sukacita. Memberi apapun, memberi untuk gereja, memberi yang lain. Mari kita melihat bahwa karunia Allah yang dimiliki hati yang terlebih suka memberi daripada menerima. Saudara, engkau akan menjadi orang yang memiliki karunia Allah yang luar biasa kalau engkau memiliki hati terlebih suka memberi daripada menerima. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 9 tadi ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kita memiliki kecukupan dalam segala sesuatu. Pertama, di ayat 6 dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Allah akan memberikan kecukupan di dalam segala sesuatu. Kalau hati kita adalah hati yang terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena apa, saudara? Kasih itu tidak mengutamakan diri sendiri. Kasih itu adalah memberi kepada yang lain. Sekarang ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Allah akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bukan hanya materi, tetapi menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam buah-buah kebenaran. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kita menjadi orang pribadi yang murah hati. Lalu dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Yang membangkitkan syukur kepada Allah di hati orang yang kita kasih. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus,
tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi ada banyak waktu itu memang Rasul Paulus mengajak orang-orang untuk berkorban, memberi jemaat di Yerusalem yang mengalami bahaya kelaparan di sana, dan dia katakan akan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah dari begitu banyak orang jikalau engkau memberi. Dalam ayat 14 dikatakan, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Suka memberi, menciptakan relasi yang indah dalam kehidupan sesama manusia. Orang yang diberi, orang yang ditolong itu akan mengucap syukur kepada Allah, dan dia akan berdoa, Tuhan berkati orang ini yang telah memberi kepada kami. Dan kemudian dikatakan mereka akan mendoakan engkau, mereka akan mengasihi engkau, mereka akan merindukan engkau, karena engkau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kok gak ada amin? Amin, saudara? Amin. Marilah kita semua perlu belajar. Kita semua perlu menjadi orang yang hebat dalam memberi, belum menjadi orang yang hebat dalam berkorban, tapi kita semua sudah mulai belajar. Dalam apa yang kita lakukan bersama kita sudah belajar. Tetapi marilah kalau mungkin pengorbananmu, pemberianmu tidak dihargai oleh manusia, karunia Allah sekian banyak ada dalam dirimu. Lebih berharga mana karunia Allah dengan penghargaan manusia? Karunia Allah. Mari kita belajar. Kita berkata, Tuhan, jadikan saya orang yang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berikan kasih-Mu di dalam hati saya, supaya saya mengasihi orang lain dengan suka memberi kepada yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan itu. Bapa, lembutkanlah hatiku. Kita semua perlu berdoa agar Tuhan mengubah hidup kita, melembutkan hati kita untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita
Saudara-saudara kita yang tidak hadir pada hari ini, agar tangan Allah ada pada mereka dan mereka boleh setia kembali. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini karena firman-Mu telah memberikan kami pelajaran buat kami lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa mengubahkan hati kami jadi lebih di dalam mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu saat ini telah membuka hati kami, telah memberikan kami berkat-Mu supaya kami belajar akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami pelajaran bahwa kami boleh semakin memberikan apa yang kami ada Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, dan kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa semakin hari semakin mengubah hati kami menjadi baru Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau telah memberikan kami hati seorang murid yang mau memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, pakai hidup kami, berkati kami, dan terlebih berbahagia memberi daripada menerima, itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami, dan semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang tidak hadir saat ini Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh melawat mereka saat ini. Melepaskan dari setiap belenggu yang membawa mereka jauh daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu akan menolong mereka untuk mereka boleh kembali setia bersama-sama dengan Kami. Bapa, bila saat ini mereka dalam keadaan sakit dan tubuh yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat mereka. Kiranya Tuhan boleh melawat mereka,
menjamah, menyembuhkan dan memberikan kekuatan yang baru. Sehingga dengan demikian Tuhan, mereka juga boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami semua. Dan biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai dan lebih-lebih lagi ya Tuhan, dalam kuasa-Mu boleh menyatakan bagi gereja kami. Gereja kami boleh berkembang, bertumbuh, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah berikan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, menguatkan kita, menghibur, memimpin kita, bahkan mengurapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin. Selamat.